Setiap musim, trofi Liga Champions menjadi mimpi setiap klub di Eropa. Mimpi yang bukan hanya dibayangkan oleh klub unggulan, tetapi juga tim yang berstatus underdog. Hampir setiap musim, tim berstatus kuda hitam selalu mengejutkan panggung dunia. Mereka sukses mengalahkan klub besar yang di atas kertas jauh lebih diunggulkan. Cetak Gol akan mengulasnya satu persatu. Tim kuda hitam selalu menghiasi kompetisi tertinggi di antar klub Eropa. Di musim ini ada Olympique Lyon dan RB Leipzig yang berhasil melaju di partai semifinal. Dari 3 musim kebelakang ada Ajax Amsterdam, Tottenham Hotspur, dan AS Monaco yang juga melaju hingga partai semifinal. Mereka semua sukses menggemparkan dunia sepak bola. Cetak Gol coba membahas cerita sukses mereka. Olympique Lyon. Les Gones juga patut diwaspadai karena mereka sudah menaklukkan Juventus dan Manchester City di babak per-8 dan perempat final. Sebuah hasil yang luar biasa mengingat Lyon hanya finish di peringkat 7 di Ligue 1. Sementara Manchester City sebagai lawannya di peringkat 2 Premier League dan Juventus sebagai juara di Serie A. Dari komposisi pemain, Manchester City dan Juventus tentu jauh mengungguli Lyon. Skuad Citizens juga punya sederet pemain bintang seperti Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, dan Gabriel Jesus. Sedangkan Juventus punya mega bintang Cristiano Ronaldo, ditemani pemain hebat lain seperti Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, dan masih banyak lagi. Walaupun Lyon tidak punya pemain berlabel superstar, namun nama-nama seperti Memphis Depay, Moussa Dembele, Karl Toko Ekambi menunjukkan kerja kerasnya. Olympique Lyon ditukangi oleh Rudi Garcia. Pelatih cerdik asal Prancis ini mengklaim telah memenangkan pertarungan taktik melawan Pep Guardiola. Kenyataannya memang benar, dia sukses mengantarkan Lyon ke penampilan terbaiknya. RB Leipzig. Kedua, ada klub asal Jerman yang langkahnya baru terhenti di babak semifinal, RB Leipzig. Rabu dini hari kemarin, mereka takluk oleh Paris Saint-Germain dengan skor 3-0. Sebelum mencapai semifinal, klub yang berjuluk di Rattenballen ini mengalahkan Tottenham Hotspur dengan agregat 4-0 di babak 16 besar, lalu memaksa pulang Atletico Madrid di babak 8 besar. Musim ini adalah Liga Champions kedua sepanjang sejarah RB Leipzig. Di musim 2017-2018 sebagai musim debutnya, Leipzig harus tertahan di babak grup yang berisikan Monaco, Besiktas, dan Porto. Di Bundesliga musim ini, RB Leipzig finish di urutan ketiga di bawah seniornya Bayern Munchen dan Borussia Dortmund. Leipzig tidak punya segudang pemain bintang seperti rival-rivalnya. Mereka lebih banyak mendatangkan pemain-pemain muda bertalenta dari klub papan tengah. Bisa juga mendatangkan pemain dari RB Salzburg yang masih satu naungan dengan RB Leipzig. Sebagai contoh, Leipzig mendatangkan Timo Werner dari Stuttgart yang berlaga di Divisi 2 Liga Jerman. Ibrahima Konate dari Sochaux di Divisi 2 Liga Prancis. Kemudian mendatangkan Marcel Sabitzer dan Dayot Upamecano dari RB Salzburg. Selain punya pemain muda bertalenta, RB Leipzig juga punya pelatih muda cerdas dalam diri Julian Nagelsmann. Namanya mulai bersinar walau usianya baru 33 tahun. Usia yang sangat muda untuk pelatih kepala yang membawa timnya ke semifinal Liga Champions. Di awal Juli kemarin, Leipzig harus rela melepas mesin golnya Timo Werner ke Chelsea. Kepergian pemain 24 tahun itu sedikit banyak mempengaruhi daya serang dari Die Rattenballen. Namun tetap saja dengan skuad yang ada, Leipzig sukses mengejutkan sepak bola. Ajax Amsterdam.
Selanjutnya, ada klub raksasa Eredivisie yang menembus partai semifinal Liga Champions di musim lalu, Ajax Amsterdam. Klub berjuluk The Golden Zonen itu berhasil melaju setelah menaklukkan Real Madrid dan Juventus di babak perdelapan dan perempat final. Namun sayang, Ajax harus menghentikan lajunya di babak semifinal. Mereka kalah dari Tottenham Hotspur dengan agregat 3-sama. Namun, Tottenham Hotspur lebih unggul dalam jumlah gol tandang. Meskipun gagal melaju di partai final, Ajax mendapatkan banyak apresiasi. Sebab The Golden Zonen ditunggangi pemain muda dengan rata-rata usia hanya 22,3 tahun. Matthijs de Ligt yang menjabat sebagai kapten tim bahkan baru berusia 19 tahun waktu itu. De Ligt memang pemain yang bertalenta. Sudah menjadi pemain dari timnas Belanda senior di usia 17 tahun. Selain Matthijs de Ligt, ada Frenkie de Jong dan Hakim Ziyech yang juga menarik perhatian penggemar sepak bola. Kehebatan de Jong dan Ziyech di lini tengah sukses mengantarkan Ajax ke penampilan maksimalnya. Sukses membawa Ajax ke level top Eropa, banyak pemain bintang Ajax yang kemudian diboyong oleh klub-klub besar. Frenkie de Jong ke Barcelona, Matthijs de Ligt ke Juventus, dan yang terbaru, Hakim Ziyech ke Chelsea. Tottenham Hotspur. Keempat, ada Tottenham Hotspur yang sukses menggemparkan dunia sepak bola. Bukan hanya semifinal, mereka juga melaju hingga partai final Liga Champions musim lalu. Sebelum melaju ke final, Spurs lebih dulu mengalahkan Dortmund, Manchester City, dan Ajax Amsterdam di partai perdelapan final, perempat final, dan semifinal. Di partai final, The Lily Whites berhadapan dengan rival satu negaranya, yakni Liverpool. Namun sayang, laga pamungkas itu dimenangkan oleh The Reds dengan skor 2-0. Saat itu, Liverpool memang punya banyak pemain bintang di berbagai lininya. Sementara Tottenham Hotspur hanya punya sedikit pemain top seperti Harry Kane dan Son Heung-min. Namun, dengan skuad yang padu, mereka mampu menampilkan penampilan yang optimal. Tottenham adalah klub ke-8 di Inggris yang berhasil tampil di final Liga Champions. Sebelumnya ada Liverpool, Manchester United, Nottingham Forest, Chelsea, Aston Villa, Leeds United, dan Arsenal. AS Monaco. Kelima, ada klub asal Ligue 1 Prancis yang berhasil merangsek ke babak semifinal, yakni AS Monaco. Sebelumnya, AS Monaco berhasil mengalahkan Manchester City dan Borussia Dortmund di babak perdelapan dan perempat final. Di partai semifinal, AS Monaco harus bertanding melawan Juventus. Namun naas, mereka harus mengakui keunggulan Juventus dengan agregat 4-1. AS Monaco yang tidak mendapatkan banyak dukungan hanya punya modal sederet pemain muda. Mereka yang berjaya di masa itu kini telah bermain di klub-klub yang lebih besar. Seperti Kylian Mbappe yang kini memperkuat Paris Saint-Germain, Fabinho yang kini memperkuat Liverpool, dan Bernardo Silva yang memperkuat Manchester City. Mbappe dan kawan-kawan juga mencatatkan sejarah. Mereka berhasil mencetak 3 gol atau lebih dalam 4 pertandingan berturut-turut di fase knockout. Itulah sejumlah klub yang menjadi kuda hitam di Liga Champions dalam 3 musim terakhir. Mana yang paling berkesan buatmu? Tuliskan di kolom komentar.